Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Channel ini insyaallah ya, akan memberikan kita manfaat, video viral, video yang terbaru. Selamat bergabung kita ucapkan kepada kalian semua ya. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal mereaksi dan juga mengambil Penasaran tahu ya. Penasaran sebenarnya. Karena kita dikagetkan di Malaysia ini ya. Apalagi tempatku juga. Tempatmu ya juga? Iya, sama juga. Wah, guys. Lagi viral bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia juga. Bukan saya di Malaysia, tetapi hampir seluruh dunia juga. Guys, ini permainan lato-lato ya. Lato-lato. Wah, guys, lato-lato ini gimana ya? Kita kan pernah ngereaksi kayak gitu, orang bermain kayak gitu ya kan. Tapi enggak percaya aku yang mainan ini ya menular sampai ke tempat kita kayak gitu. Kaget aku dengan bunyi yang kata-kata. Oh, memang annoying lah. Oh, aneh ya kamu. Oh, sampai ada benjol-benjol. Iya, ada yang terkena gitu Tapi ya. kalau Tapi jadi sebenarnya begitu kita memang puas hati. penasaran kita guys, gimana sebenarnya caranya bermain dan juga apakah sebenarnya permainan ini ya. Iya, betul. Jadi betul. kita ada menjumpai satu video daripada channelnya Fajr FX ya, Fajr yang mana FX. bilangnya gini, main lato-lato pakai fisika langsung auto berhasil. Wah. Kenapa? Emang susah ya? Nggak pernah rasa juga ya? Nggak tahu juga. Wah, guys, kalau di tempat kalian sekitar berapa ribu ya permainan ini? Karena kalau di Malaysia itu udah jadi mahal kayak gitu ya, 10 ringgit ya. Nah, sudah naik harga sudah. Iya, 10 Sebab ringgit. viral. Iya. Kalau 10 ringgit itu 30.000 ya? Iya, lebih kurang. Wah, mahal tuh guys. Jadi guys, nggak perlu basa-basi, kita pengen lihat nih gimana permainan ini sebenarnya dimainkan. Ya? Iya, ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, and go. Lato-lato, mainan zaman dulu yang sekarang jadi viral di Indonesia. Nah ini guys. Cara bermainnya itu kelihatannya gampang, tinggal digerak-gerakin aja. Walaupun nyatanya ketika beneran dimainin, ternyata nggak segampang itu juga loh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fisika di balik lato-lato ini. Tenang aja, di sini nggak ada perhitungan-perhitungan, kita cuman belajar prinsipnya aja. Yang dengan ini nanti bisa digunakan untuk meningkatkan teknik bermain lato-lato ini, biar nanti bisa jadi makin pro. Oke. Oh, penasaran apa di mana jualnya? Oke, untuk pembahasannya di sini akan kita bagi jadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama ini adalah untuk tabrakannya, untuk proses tumbukannya. Dan yang kedua ini adalah untuk gerakannya, biar ini nanti pembahasannya bisa lebih jelas. Dan kita akan mulai dari yang pertama untuk yang proses tumbukannya. Ada lomba guys. Ketika lihat permainan lato-lato ini kembali viral, aku langsung teringat sama mainan edukasi yang namanya Newton Cradle. Mungkin ada yang pernah lihat seperti ini. Jadi ini tuh adalah sebuah mainan yang terdiri dari beberapa bola baja kecil. Yang ketika satu bola di ujung ini diangkat lalu dilepaskan, maka bagian bola paling ujung seberangnya itu dia akan bergerak. Energi dan momentumnya ditransfer ke bola terakhir. Mainan ini itu biasanya digunakan untuk peragaan konsep fisika, momentum, dan energi. Karena dalam proses itu terjadi proses transfer momentum dan energi. Dan hal yang sama ini juga terjadi pada lato-lato sebenarnya, teman-teman. Nah, misal untuk lato-lato ini,
satu aku diamkan terlebih dahulu, lalu satunya aku taruh seperti ini. Ketika aku lepaskan, kelihatan ya ini tadi. Jadi bola yang awal ini tadi tuh jadi kayak diem, sementara yang satunya ini dia langsung bergerak seperti ini. Nah, ini adalah proses transfer momentum, teman-teman. Lagi, guys. nah seperti Kita itu ya. belajar Jadi bola fisik yang hari ini, pertama guys. dia cenderung langsung diam, dan bola yang kedua dia kayak bergerak. Ya ini nggak yang langsung diem-diem banget sih, tapi kayak ya lumayan diem lah ya. Nah mungkin ini kayak kelihatan biasa aja ya, tapi sebenarnya ini fenomena yang menarik karena di sini tadi ini mengisyaratkan bahwa di sini terjadi proses tumbukan di mana kedua bola ini itu masanya dia sama, mirip-mirip lah ya. Dan di sini juga terjadi proses tumbukan dengan nilai kelentingan yang cukup bagus, hampir mendekati 1 mungkin ya. Makanya dia terjadi Ini proses tadi. seperti Ini, guys. ini tadi. Cara dia explanation itu, cara dia menjelaskan itu guys. Wah. Detail banget sih. Ini fisik Detail fisik banget nih. beneran nih guys. Aduh. Wah, harus bermain ini harus tahu hukum fisik ya guys. Betul Wah, betul. luar biasa. Lanjutin. Teman-teman. Dan hal ini itu juga bisa kalian gunakan untuk Tapi ngetes. sebentar ya, aku baru saja melihat kepada Shopee. Ternyata kalau mau yang murahnya itu ada di Indonesia lah, Indonesia ke Malaysia jadi mahal jadinya gitu shipping, tapi harganya sekitar RM6. Tapi kalau berada sudah di Kuala Lumpur harganya jadi RM15. Maksudnya lebih dari 40.000 guys. 40.000 rupiah, mahal Ini banget. mahal ya. Bagus Wah. kalian berniaga ya guys. Iya. Orang Malaysia tengah cari nih, terutamanya Iya. Paci nih guys. Oh, aku bisa aja beli di sini guys, tapi aku nggak mau karena ya Ketagihan. nggak Gitu mau. ya. Oke, lanjut. Oke lanjut. Tapi ya anak-anak Kualitas. sebelah rumah ini semua segala main ya. Ya, anak-anak Main. di sebelah rumah aku ini semua kata. Aduh guys. Tidur aja tak. Tidur aja tak. Bangun tidur aja tak. Aduh Annoying. guys. Oke, lanjut. Lato-lato kalian. Jadi misalkan kalian beli lato-lato nih, misal boleh nyoba sama penjualnya, itu kalian bisa ngetes kayak gitu. Pastikan ketika diginiin, bola yang pertama dia cenderung untuk diam, atau juga nanti bisa disetting talinya atau seperti apa biar nanti dia bisa ada makin settingnya, guys. bagus. Hal ini nanti jadi penting agar ketika lato-latonya ini mulai Harus ditabrakin, sama berat, nanti ya. keduanya bisa seimbang. Nah, ketika udah seimbang seperti ini, ketika mereka bertumbukan, keduanya ini akan memantul dengan nilai kecepatan yang sama ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan juga fun fact-nya, karena lato-lato ini dia bekerja dengan prinsip transfer momentum dan energi, Wah, transfer maka di sini momentum, dia guys. dibuat dengan menggunakan permukaan yang keras seperti ini. Nggak bisa nih kalau misal diganti pakai bola bekel atau bola karet gitu yang mungkin lebih nggak berisik ya. Itu nggak bisa, ya mungkin bisa tapi nggak sebagus ini karena nanti akan banyak energi yang hilang karena ketika mereka tumbukan kalau karet kan ada perubahan bentuk dan nanti akan ada banyak energi yang hilang. Dan ini juga fun fact-nya, mungkin kadang orang menilainya, melihatnya kan karet itu kayak lebih elastis ya. Padahal nyatanya secara fisika Terlalu kuat. tabrakan antara permukaan keras sama keras itu bisa mantul lebih jauh daripada karet versus karet. Tentu nggak semuanya kayak gitu ya, tapi umumnya kayak gitu. Itu untuk tabrakan-tabrakannya masih bisa diikuti ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk ke bagian yang kedua yang ini lebih penting, yaitu tentang gerakannya. Siapa yang ciptain ya guys? Nggak tahu juga. Gerakan lato-lato itu Udah dia lama muncul ya, dari tangan. gerakan tangan yang bergerak naik turun seperti ini, Ini kalau kita teman-teman. udah lihat video Yang bisa kemudian jago ini nanti nih, ya. energi gerakan ini ditransfer ke lato-lato dan kemudian mereka bergerak memantul-mantul kita, guys, seperti ini. Dan dibutuhkan gerakan Belajar tangan dulu yang teorinya. tepat agar lato-latonya belajar teori bisa dulu, makin guys. naik kecepatannya Ya, ada dan adik kemudian yang lihat bisa bersama dengan melakukan abang-abang di full sini loop ya. nanti seperti Pasti kalian akan jago ya bila udah sama-sama lihat bareng bersama kita nih guys. Betul. Kita perlu coba juga. Ya benar-benar. Oke lanjut. ini.
Nah, untuk itu kita perlu tahu teman-teman kapan untuk mengangkat tangan dan kapan untuk menurunkan tangan. Nah, aku akan memberi demonstrasi seperti ini. Kira-kira mana sih yang memberikan kecepatan ke lato-lato? Apakah ketika tangan naik ke atas atau tangan turun ke bawah? Ketika naik. Ini kalau kondisi biasa seperti itu, dan kemudian aku akan coba sambil ini aku tarik ke atas, teman-teman. Nah, terlihat ya, kayak gerakannya ini dia jadi lebih tinggi kalau aku sambil tarik ke atas. Dan ketika ini nanti aku sambil ke bawahin, bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, dia lemparannya ini cenderung jadi lebih lemah kayak gitu. Jadi, nah, ke atas jadinya yang lebih dari kuat. sini bisa kita simpulkan bahwa gerakan untuk nambah kecepatan lato-lato itu adalah gerakan naik ke atas. Jadinya di sini kita perlu ngangkat tangan ke atas ketika kedua bolanya ini dia bertumbukan di bawah. Kalau udah kayak gitu, ini tinggal nyesuain temponya aja teman-teman biar pas dan jadinya nanti seperti ini. Jadi bisa jadi skill ya, pusing. Iya. Nah, seperti yoyo ya, guys. Wah, dengar bunyinya aja aku udah seperti, waduh, Keras. Iya. harus berhati-hati juga nih guys. Oke, udah bang. Jadi tinggal diatur temponya aja ya. Ketika keduanya tubrukan di bawah, ini itu tangan pas naik ke atas. Sementara pas nanti di atas, ini tangan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Ini biasanya yang menyebabkan banyak orang gagal main lato-lato karena mereka belum dapat polanya seperti itu. Dikira tangannya naik ke atas itu pas lato-latonya di sini. Ya malah nggak benar karena jadinya lato-latonya makin jadi lambat nanti. Dan kalau kita lihat dari persamaan untuk gerakan dasar pendulum sederhana, di sini nilai periode gerakan itu berbanding lurus dengan akar panjang tali. Yang artinya makin panjang talinya, makin pelan-pelan gerakannya, makin pelan temponya. Dan kalau makin pendek talinya, gerakannya makin cepat. Kalau ini dengan kecepatan yang sama, kalau misalkan kecepatannya beda ya beda. Ini sebagai patokan umumnya aja. Makanya untuk pemula itu nanti akan cenderung lebih gampang ketika menggunakan tali yang lebih pendek. Misalnya seperti yang di sini, ini aku tali lagi ya talinya teman-teman di sini. Jadinya lebih pendek dan periode gerakannya ini jadi cenderung lebih cepat. Jadinya kayak lebih gampang aja gitu loh, kayak gini-gini aja itu udah langsung bisa. Sementara kalau menggunakan yang lebih panjang ini harus lebih pintar lagi untuk mengatur temponya. Tapi tetap aja kalau udah pro mah ini juga gampang-gampang aja teman-teman. Kalau udah paham dua prinsip tadi, mulai dari tumbukan lato-lato yang ini bisa digunakan untuk ngesetting lato-latonya biar makin seimbang, terus juga udah paham dari segi gerakannya, kapan harus naik, kapan harus turun. Ini nanti problem terakhirnya ini cuman tinggal satu, yaitu untuk menyeimbangkan dan menstabilkan gerakan. Karena yang perlu diingat, lato-lato ini dia bergerak secara 3 dimensi, nggak cuman gini-gini aja, tapi juga bisa rada ke depan, rada ke belakang. Gitu. Nah, itu yang jadi tantangannya dari permainan lato-lato ini. Ada Dan oleh karena itu, seperti yang tadi udah aku helikopter. sarankan, untuk pemula ini bisa belajar menggunakan tali yang lebih pendek, karena itu artinya melesetnya itu rada lebih jarang dibandingkan dengan lato-lato dengan tali panjang yang itu jauh lebih gampang untuk melesetnya. Atau bisa juga kalau nggak mau ribet bisa pakai lato-lato matic. Masih nggak habis pikir ya. Kok ada lato-lato matic? Cuman yang perlu diingat teman-teman ketika bermain lato-lato ini harus tetap hati-hati ya. Karena gimana pun juga ini bola plastik, walaupun ini cuman plastik, kalau dia lepas dan kena tangan, kena kepala, Ada atau animenya, kena apa, guys. itu sangat berbahaya. Makanya pastikan talinya kenceng biar nggak lepas-lepas lagi. Karena hal itu juga lato-lato yang lepas ini atau yang pecah ini yang kemudian jadi penyebab kenapa lato-lato ini atau clackers itu sempat di-ban di luar negeri, teman-teman.
Dan itulah dia prinsip fisika di balik lato-lato. Untuk teman-teman yang mau nambahin bocil-bocil pro player lato-lato, silahkan bantu komen di bawah. Adakah Oke? Anda mencari wireless? Mantap gitu guys. Akhirnya Ini guys. adalah fisika guys, bermain lato-lato. Wah, luar biasa Bang Fajrul. Wow. This is so amazing to learn about this ya. Ini Lato-lato. adalah cara menganalisis ya lato-lato ataupun lato-lato yang sedang viral di mana-mana ya. Ternyata memang udah nular sampai ke Malaysia, malah tempatku udah sampai dan juga itu Betul. kaget juga aku ya, pagi, petang, siang, malam kayak gitu ada bunyi ketak. Tapi kita lihat jagoan dulu main guys. Sedikit Ada ya? guys. Nah, mari kita lihat sedikit ya. Wow. Pertama, sola-sola. Kenapa ini guys? Oh, yang itu juga. Hebat kali anak nih. Oh, tapi kita udah tahu ini dipendekin ya talinya. Dipendekkan. Ah. Dia buat skill gitu. Iya, paham. Kita udah tahu guys daripada Bang Fajrul tadi. Maksudnya kalau mau nampak itu benar-benar jago itu pakai tali panjang itu. Yeah. Oh, gitu guys. Oh, tapi tapi bukan mudah juga ya. Sola-sola. Mudah. Sola-solanya namanya sola-sola. Kedua, sekarang Pramuka. Oh. Oh, bermain dengan tempo guys. tiga. Dua tangan. Dua tangan. Lagi. Yang keempat, tornado. Tornado. Wih. Oh, Yang kelima, helikopter. Ini helikopter. No. Yang kepala. Jangan kepala gimana jaga. di belakang kepala pula guys. Ini sudah jago ini. Yang terakhir, ketujuh. Tangan Tangan. terikat. 1, 2. Oh. Starting. Gila guys. Mantap guys. Wow. Oke, sebenarnya aku ada lato-lato guys. Kalian Mana? pengen lihat ya guys, bentar. Mana? Tapi nggak ada bunyi, sabar. Dan juga sinar guys, nampak? Nampak nggak? Ya, terima kasih. Aku mulangin ya. Nggak nampak ya kan? Nggak kasat mata ya kan? Nampak guys? Nampak guys? Ini lebih aman kok, nggak bising. Ya, Oh, lebih itu kuat, nggak menyenangkan bising. Ya, menenangkan, damai, adem. Ya. Ya. Bagus. Coba buat helikopter dari helikopter. Nggak apa guys? Ulangan guys. Di bawah sini guys. Sampai nggak kelihatan. Oh guys, ini ada satu skill. Yang ini pasti kamu nggak nampak. Oh guys. luar biasa. Tapi itu tuh guys, siapa pencipta lato-lato ini guys? Ya, Pengen kita tahu pun nih, nggak silahkan tahu komentar di juga bawah nih. ya. Dengarkan Wah, cerita penasaran. tadi dia katakan lato-lato ini daripada zaman dulu lagi ya, tahun 18 lebih gitu. Ini adalah permainan viral zaman dulu, tetapi sekarang nular di Malaysia guys. Ya. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Luar biasa sekali. Nggak tahu mau komen apa nih guys. Ya. Menarik Jujur ya. aja nggak tahu mau komen apa. Jadi guys, kalau kalian ada apa-apa pendapat seperti biasa silahkan komentar di bawah tentang lato-lato ini. Betul. Adakah kalian bersetuju untuk dipermainkan ataupun enggak? Ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Itu sebenarnya dua. Sekiranya kalian ada lagi seberang video untuk direaksi, just comment dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.